Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nurilahi dari 12 MIPA 7, nomor absen 21. Nah, pada kesempatan ini saya akan menceritakan kembali isi novel saya, yang dimana saya mendapatkan tahun sekitar 2000-an dan saya memilih novel Bumi karya Terelie, yaitu ini cetakan pertama yang diterbitkan oleh penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Ya, pokoknya itulah. Nah, jadi pertama-tama ceritanya itu di bab awal dijelaskan bahwa hiduplah seorang gadis, seorang anak gadis yang bernama Raib, yang dimana dia memiliki kemampuan spesial. Karena pada saat itu, saat ia ingin bermain petak umpet bersama kedua orang tuanya, dia sebagai seorang anak pasti dia menutupi wajahnya seperti ini kan. Nah, pada saat itu pas dia menutupi wajahnya seperti ini, dengan ajaibnya sang ibu dan sang ayah tidak bisa melihatnya, padahal dia benar-benar di depan orang tuanya, posisinya benar-benar ada di depan orang tuanya. Nah, semenjak saat itu Raib bingung mengapa sang ibu dan sang ayah tidak bisa melihat dia, padahal dia selalu memanggil-manggil kedua orang tuanya bahwa aku berada di sini ayah, aku berada di sini ibu, tetapi kedua orang tuanya tidak bisa. Semenjak saat itu ibunya memiliki ketraumaan tersendiri jika anaknya mengajak bermain petak umpet, dan saat itu juga kedua orang tuanya tidak lagi mengajak Raib bermain petak umpet karena hasilnya selalu sama. Raib tidak akan ditemukan dan akan ditemukannya kembali saat Raib sudah lelah menutup matanya. Nah, lalu pas dia beranjak remaja, sekitar umur 15 tahunan, ia kan sekolah ya. Nah, dia di situ memiliki teman bernama Sally dan Ali. Nah, pada saat itu posisinya Raib ini lupa membawa buku matematikanya, yang dimana di dalam buku matematika tersebut ada PR-nya, ada tugasnya. Nah, Miss Selena atau gurunya Raib ini memarahi Raib kan, layaknya sebagai seorang guru, bahwa ia menanyakan di mana tugasnya Raib. Nah, setelah itu Raib disuruh keluar ruangan oleh Miss Selena. Lalu pas dia disuruh keluar ruangan kelas, dia duduk di koridor, dan ternyata Ali juga dikeluarkan oleh Miss Selena dari kelas. Tetapi karena posisinya saat itu sedang hujan, Raib malas sekali bertemu dengan Ali, yang dimana akhirnya Raib mencoba menutup matanya agar ia tidak bertemu dengan Ali. Kan kalau dia tutup mata otomatis tubuh dia menghilang. Nah, jadi dia menutupi matanya untuk terhindar dari Ali. Namun sayangnya pada saat itu Ali melihat kejadian tersebut, dan Ali ini merupakan seorang anak yang sangat jenius, tetapi sedikit nakal. Tidak sedikit sebenarnya, ia memang nakal, tapi dia sangat jenius dengan segala pemikirannya yang kadang tidak masuk akal, di luar manusia. Nah, terus pada saat itu Ali melihat kejadian tersebut, lalu dia selalu bertanya kepada Raib, apakah Raib memiliki kemampuan seperti yang sering ia baca di buku-buku novel. Dengan sangat penasaran, Ali terus-terusan mendekati Raib dan terus-terusan bertanya apakah Raib bisa menghilang, bla 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 bla, karena dia sangat-sangat setuju dengan pemikiran para novel gitu kan. Dia tuh tipikal anak yang benar-benar suka sama yang berbaur misterius. Nah, terus pada saat kejadian itu Sally ini kan merupakan teman dekatnya si Raib ya, jadi kayak Sally itu selalu cie gitu, layaknya seorang teman yang selalu menjodoh-jodohkan gitu kan. Tapi posisinya memang mereka tuh sebenarnya yang bertiga ini hanya temenan aja lah, kayak ya udah lama-lama mereka akrab, bersahabatan gitu kan. Tapi puncaknya itu waktu Raib mencari seekor kucingnya yang hitam, kan dia punya 2 ekor kucing, putih dan hitam. Nah, si hitam ini hilang. Terus Raib ini cari dong kemana nih hitam gitu kan, dia sampai nanya-nanya ke kucingnya
yang dimana nanti itu bakal coba menjadi majas kan. Terus dia ada bertanya-tanya gitu kan, kemana nih si hitam gitu, kok nggak ketemu. Nah tapi posisinya tiba-tiba dia lagi ngaca kan, di suatu kaca dia kaget karena ada sosok bayangan hitam yang begitu besar dan dia bisa mengobrol dengan Raib. Dan bayangan hitam itu berkata bahwa hai gitu kan, pokoknya dia berkata ini sudah waktunya kita ketemu gitu. Nah Raib ini di sini bingung karena posisinya dia takut bayangan hitam itu jahat. Dia selalu menghindar dan selalu berkata pergi gitu kan, aku tidak ada hubungannya dengan kamu gitu kan. Dan ternyata sosok hitam ini bernama Tamus, yang dimana dia adalah sosok jahat. Lalu puncak kejadiannya ini tuh waktu Miss Selena tiba-tiba datang ke rumah Raib ngasih buku. Dia berkata itu buku matematikanya Raib yang ketinggalan atau emang ada di Miss Selena, saya lupa. Tapi pada saat itu dia ngasih buku MTK-nya dan semua tuh bingung bertanya-tanya kenapa Miss Selena dengan tiba-tiba memberikan buku tersebut. Nah, Ali dan Sally pun yang mendengar cerita Raib sangat penasaran sehingga ia datang ke rumah Raib yang dimana di kamarnya terdapat buku itu. Ali terus saja membolak-balikan buku tersebut karena ia pasti dengan pemikiran jeniusnya dia berkata bahwa buku itu bukanlah buku biasa, bukan buku matematika biasa. Dia terus membolak-balikan bukunya sehingga Raib langsung berpikir bahwa ini bukan punyaku dan ini tidak akan terjadi apa-apa jika aku yang memegangnya. Dan dia langsung memberikan buku tersebut ke Raib. Tapi karena Raib sangat-sangat tidak percaya dengan ketidak masuk akalnya pemikiran Ali, dia berkata bahwa enggak, ini buku biasa loh, ini enggak ada apa-apa. Tapi pas dipegang sama si Raib ini, tiba-tiba pas dibuka halamannya, dia langsung berpindah ke dalam kamar yang dimana itu latarnya langsung berpindah ke latar klan bulan. Dia bertemu dengan satu keluarga yang dimana di kepala keluarganya ada yang bernama Ilo. Di situ mereka tiba-tiba ada di kamar anaknya yaitu Faye dan Oi atau Faye. Nah di situ dia bingung karena ini bukan kamarku, ini sekelilingnya di mana loh gitu kan. Terus karena si Faye atau O ini bingung melihat keberadaan Raib dan teman-temannya, lalu Faye teriak ke orang tuanya kan. Terus orang tuanya datang, si Ilo ini datang sama istrinya gitu kan. Dia nanya, kalian dari mana? Tetapi plot twistnya itu hanya Raib yang mengerti bahasa orang-orang di sana, sedangkan Sally dan Ali sangat-sangat tidak mengerti apa yang mereka katakan. Lalu Raib juga bingung mengapa aku bisa mengerti bahasa mereka dan seperti kita berbicara layaknya manusia aja gitu kan. Nah, di situ semua orang pun bingung mengapa mereka ada di situ dan lama-kelamaan mereka mengerti bahwa ternyata Raib dan teman-temannya ini bukan dari asal mereka, yang dimana mereka juga diincar oleh orang-orang sana karena mereka menganggap bahwa Raib dan teman-temannya ini adalah sosok pengganggu gitu kan, pengganggu dunia mereka lah pokoknya. Dan disinilah lama-kelamaan ada sebuah plot twist yang dimana ternyata Raib ini bukanlah anak kandung kedua orang tuanya, melainkan dia adalah anak kandung dari seorang yang berasal dari klan bulan, yang dimana dia orang tuanya ini menitipkan anaknya ke klan tanah. Kan manusia bumi itu disebutnya klan tanah ya oleh mereka. Nah ternyata orang tua mereka yang di bumi ini bukan orang tua kandungnya, tapi itu hanya berlaku untuk Raib, bukan untuk Ali dan Sally. Dan ternyata plot twistnya lagi bahwa Sally ini ternyata emang memiliki sebuah kemampuan yang cukup besar, dan yang dimana ternyata dia berasal dari klan Matahari. Makanya waktu saat Miss Selena diserang oleh Tamus ini, si Sally dengan mati-matian membantu Miss Selena karena ia merasa bahwa dia guru saya harus berbakti kepada dia gitu kan. Soalnya waktu Tamus berantem dengan Miss Selena ini benar-benar
tidak dikasih ampun karena Tamus merasa dikhianati oleh Miss Selena. Padahal Miss Selena di buku ini dijelaskan bahwa ia itu tidak ingin kehancuran untuk klan bumi, klan tanah ataupun klan matahari karena ketamakan Tamus. Tapi bukan tamak sih, lebih tepatnya tuh Tamus dendam. Nah, pokoknya singkat cerita, Tamus ini ngejelasin di latar klan bulan ini ngejelasin kalau Raib itu adalah pemilik buku kehidupan dan buku kematiannya itu ada di tangan Tamus, yang dimana dia menceritakan bahwa dia itu ternyata dendam dengan segala pengkhianatnya karena petinggi dia itu sangat-sangat dikhianati oleh ketamakan orang-orang luar gitu. Jadi dia dendam dan ingin mengembalikan sosok tuannya ini dengan cara mencari Raib dan Sally untuk mendapatkan buku kehidupan. Namun di situ mereka menghajar habis-habisan, maksudnya membela habis-habisan buku tersebut, sehingga saat ada lubang hitam gitu kan Tamus bilang ya, bacakan mantra tersebut, pokoknya kurang lebih gitu, karena yang dapat buka buku tersebut hanya Raib, sedangkan yang lain tidak bisa. Di situ dia terus-terusan diuji oleh Tamus tentang rasa persahabatan dia atau rasa cinta dia dengan cara Miss Selena, Raib, Ali terus-terusan dipukuli oleh beberapa teman-temannya gitu kan, oleh beberapa suruh-suruhannya. Nah, tetapi plot twist lagi. Di sini tuh ada beberapa plot twist. Tiba-tiba pada saat si Raib ini udah lemah banget gitu kan, ya udahlah, gimana caranya aku bisa membuka buku kehidupan ini gitu kan. Raib tuh terus bertanya-tanya, tetapi plot twistnya si Ali ini tiba-tiba berubah jadi sosok beruang yang besar banget, dan di situ Ali marah banget ngelihat Miss Selena dan Sally hampir terjungkal ke dalam lingkaran hitam itu, karena dimana kalau orang yang masuk ke situ tidak bisa keluar lagi gitu kan. Nah, Ali ini tiba-tiba berubah jadi beruang dan terus-terusan menghajar Tamus. Kayak bayangin, Tamus sosok hitam kecil, kurus tapi tinggi, melawan satu buah beruang yang besar banget, yang dimana dia sedang marah. Dan kejadian ini tertutup dengan mereka menang. Ali dan Raib pun selamat, Sally, Miss Selena pun selamat. Tetapi meskipun buku kehidupannya masih di Raib, si Tamus ini masuk ke dalam lubang hitam itu dan buku hitamnya terbawa dalam lubang tersebut. Yeay! Sudah dulu, nanti saya lanjut karena saya akan pelajaran Bu Endang. Bye-bye Ibu. Assalamualaikum. Halo semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang kelebihan dan kekurangan novel saya. Yang pertama, novel saya kelebihannya yaitu sebenarnya ceritanya membuat kita semua terkagum-kagum, karena kita benar-benar kayak mendapatkan sesuatu yang baru dari cerita tersebut. Kayak kalau romantis terus bikin bosan itu nggak sih? Nah, terus kekurangannya itu novel ini awal-awalnya jujur aja bikin boring banget, tapi pas pertengahan itu seru banget karena kayak ya udah, emang awalnya kita nggak tahu jalan ceritanya alurnya gimana, makanya mungkin itu bikin kita boring. Terus kata-katanya mungkin agak sulit dicerna, kayak kita harus berpikir dulu, oh apa nih yang terjadi dalam kegiatan tersebut gitu. Nah, oke, sekian resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.